Yang mulia, akhirnya kamu datang juga, Ratu. Peluklah aku. Ingin kulampiaskan rinduku padamu. Jangan tertawa, Yang Mulia. Jangan tertawa. Jangan tertawa terlalu keras, Yang Mulia. Nanti semua... Mendengar kabar kegagalan pasukannya dalam menangkap Joko Temon, atau Bayu Samudro, sang raja hanya tersenyum tipis. Namun, dalam hatinya ia membayangkan sosok anak itu berdiri di hadapannya. Tanpa sadar, tawa sang raja meledak, menggema hingga mengguncang gua tempat mereka bersembunyi. Anak buahnya panik, buru-buru membungkam mulut sang raja, sadar bahwa tawa tersebut bisa mendatangkan malapetaka. Kesadaran sang raja kembali, namun seketika wajahnya berubah murung. Tangisnya pecah, derasnya air mata menggenangi lantai gua. Anak buahnya yang setia ikut larut dalam kesedihan itu, menangis tanpa suara. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul memperhatikan Singo Barong. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia melihat betapa rapuhnya sang raja yang agung, terseret oleh badai emosinya sendiri. Alangkah malangnya. Yang Mulia, jangan menangis, Yang Mulia. Kami tidak ingin istana ini banjir. Jadi aku harus bagaimana? Hah? Aduh, rapinya putri cintaku. Cepat nyusul ya. Samho? Mereka di mana ya? Amarwati? Katanya sudah ada tehnya. Mana? Katanya sudah di sini. Dibawa kemana ya? Kok dari kamarnya Ambarwati? Tadinya nyari Ambarwati, tapi... Kan latihan. Latihan?
melihatnya dari sini, ya bisa salah paham. Mesra sekali ya. Di tempat lain, pemilik rumah yang menolong Ambarwati tengah sibuk menyiapkan teh untuk dirinya dan sang suami. Namun, saat ia mencari keberadaan suaminya, pemandangan yang mengejutkan menunggu. Di halaman, suaminya terlihat berlatih silat bersama Ambarwati. Gerakan mereka selaras, seolah ada kebersamaan yang mendalam di antara mereka. Hatinya tersentak, perasaan cemburu perlahan merayap. Meski bibirnya tersenyum, dalam hati ia mulai resah. Yudo Turonggo. Kakang Yudo Turonggo. Di mana kamu? Di mana kamu, Kakang? Haruskah rasa sepi ini? Kang, haruskah? Ada yang bisa saya bantu, Juragan Muda? Tapal kudanya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Sudah jalan terlalu jauh. Jalan kemana saja, Juragan Muda? Ayo. Malam itu, Ambarwati duduk termenung, air matanya perlahan jatuh, kerinduan kepada Yudo Turunggo begitu kuat menguasai dirinya. Di tempat lain, Yudo pun gelisah, pikirannya terus tertuju pada Ambarwati. Tanpa ia sadari, Nyai Roro Kidul selalu mengawasi setiap langkahnya, seolah tahu ada sesuatu besar yang menantinya di depan. Dalam perjalanan, Yudo mendengar bisikan-bisikan tentang mayat hidup yang berkeliaran. Sebelum ia sempat bereaksi, sesosok makhluk menyerangnya dari kegelapan. Namun, belum sempat ia bertarung, Ratu Gendeng Permoni tiba-tiba muncul. Dengan cepat, ia mengambil mayat hidup itu, membawanya ke Setrogondo Mayit untuk dijadikan prajurit dalam pasukannya. Silakan. Maaf, apa di sini tidak mendengar soal ribut-ribut Putri Ambarwati, Pak? Tidak dengar atau tidak tahu, Pak? Dengar, tahu, tapi kenapa? bagaimana ya? Saya bicara dengan siapa ya? Jangan khawatir, Pak. Saya juga mungkin sama seperti Bapak, yang kasihan pada Putri Ambarwati. Lega saya. Kita sepaham. Menurut saya, dan banyak juga yang berpendapat seperti saya, Putri Ambarwati itu cuma korban fitnah. Bayangkan saja, Gustinggung itu kan begitu. Selirnya banyak, ngedabrek, tumpuk undung. Lah, apa ya tidak cuma intrik tok yang ada di dalam kata menggungan. Maaf, ini cuma omongan kawulo alit, rakyat kecil biasa yang nggak tahu apa-apa. Bapak benar. Dan sudah sekian orang yang bicara begini pada... Lihat itu. Apa yang harus hamba perlihatkan, Kanjeng Ratu? Yudo Turonggo. Kelihatannya akan terjadi sesuatu dengan Yudo Turonggo.
Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Monggo, Den. Ini, Den. Terima kasih. Kalau tiba-tiba mayat hidup itu ke sini, bagaimana? Iya, tidak akan ke sini. Sudah jangan bicara mayat hidup. Saya nanti tidak berani pulang. Lagi pula mayat hidupnya kan di Katumenggungan, jauh sekali dari sini. Mayat hidup yang bagaimana ini, Pak? Itu loh, sewaktu Katumenggungan gempar oleh arwah Nyi Wingit. Nah, katanya patok mayat hidup itu dicabut untuk mengalahkan Nyi Wingit. Bapak juga tahu tentang itu? Mana ada cerita tentang Katumenggungan yang tidak sampai ke sini. Kalau cuma cerita, boleh Pak. Tapi mayat hidupnya jangan sampai ke sini. Ih, serem. Lagi-lagi Nyi Ratu Gedeng Permoni. Apa yang akan dia lakukan dengan jasad Bergowo? Mau dibawa kemana? Haruskah hamba mengejarnya, Kanjeng Ratu? Bukan kamu yang harus mengejar Cendromani. Kalau begitu, biar saya yang mengejar Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Bento. Aku tidak ingin ada perkelahian antara kamu dengan Ratu Gedeng Permoni. Aku hanya ingin melihat apa yang Gedeng Permoni lakukan dengan jasad Bergowo tersebut. Jadi, siapa yang Kanjeng Ratu utus? Koco Benggolo. Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Ojo wedi kangelan. Kejar Ratu Gedeng Permoni. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan dengan jasad yang dibawanya itu. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Maaf beribu maaf Kanjeng Ratu. Hamba tidak bisa masuk ke Setro Gondomayit. Tapi hamba tahu persis mayat Ki Bergowo jelas dibawa masuk sendiri oleh Nyi Gedeng Permoni ke penampungan mayat. Iya, itu berarti Ratu Gedeng Permoni masih tetap pada pendiriannya. Ia akan gunakan mayat-mayat hidup untuk menyerang manusia. Kamu pernah berhasil, Ratu Gedeng Permoni. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Pagi sekali ibu memanggil saya. Ada apa, Bu? Semalam ibunda berhasil mendesak Romomu agar Ramandamu segera memerangi Jisikan. Apa Romo Tumenggung setuju? Ya, Lalu apa rencana Romo selanjutnya? ini yang ibu kurang setuju. Apa itu, Bu? Nanda Raden yang akan diserai tugas. Ini sesuai dengan jabatan kepala keamanan yang Nanda Raden sandang. Seharusnya ibu langsung menolak penugasan ini, Bu. Tidak mungkin saya keluar dari sini, apalagi harus menyerang Seto Satrio. Kita harus tetap berada di dalam, Bu. Harus tetap di dalam Katumenggungan ini. Bagaimana bisa kita menguasai Katumenggungan ini kalau saya harus dikirim keluar, Bu? Ingat, Bu, hanya dengan bertahan kita bisa menang. Kita sudah berhasil mengusir Amarwati dan Yudo Turonggo. Apa itu bukan diambang kemenangan namanya? Di Katumenggungan, Tumenggung memberikan perintah tegas pada putranya, kini kepala keamanan, untuk menyerang Gisikan. Namun,
Putranya dengan tenang menolak. Ia mengungkapkan alasan yang bijak, bagaimana ia bisa menyerang darah dagingnya sendiri, meski mereka lahir dari ibu yang berbeda. Mendengar itu, Sang Tumenggung terdiam sejenak, hatinya diliputi rasa berat, namun ia memaklumi dan memaafkan sang putra. Di sudut ruangan, Raden Sombo yang menyaksikan adegan tersebut hanya tersenyum penuh arti, menyimpan tawa dalam hati, menikmati ketegangan yang mulai menyebar seperti api kecil di antara mereka. Kalau begitu Nanda Raden sendirilah yang harus bicara pada Romo Tumenggung agar penugasan itu dibatalkan. Jangan khawatir, Bu. Saya punya rencana untuk... Nanti dulu. Ini aneh. Ini luar biasa. Raden Sombo putraku sendiri menolak tugas kehormatan untuk memerangi Gesikan. Memerangi Seto Satrio yang balelo. Dan ini dinyatakan di depan pasowanan. Di depan para sesepuh, Gemang dan pejabat Katumenggungan. Sombo, coba jelaskan apa alasannya. Saya menolak, karena antara saya dengan Rai Seto Satrio adalah saudara Romo. Apa kata orang nanti kalau antara dua saudara saling berhadapan, saling berperang? Apa ini bukan seperti dua anjing berebut tulang, Romo? Ini akan terlihat kurang bijaksana, dan akan mencemarkan nama Romo Tumenggung sendiri. Apa kamu punya saran? Romo Tumenggung, ini sebetulnya hanyalah masalah antara bapak dan anak. Antara pribadi Romo Tumenggung dengan Seto Satrio. Apa tidak lebih baik kalau Romo Tumenggung sendiri yang datang ke Gesikan untuk menegur? Dan kalau memang terpaksa, ia harus bertindak untuk menghajar seorang putra yang kurang ajar. Saya rasa ini akan sangat wajar dan lumrah, Romo. Kehadiran Romo Tumenggung ke Gesikan untuk menjemput putra yang balelo. Dan mungkin harus terpaksa menghajar kalau memang dirasa perlu. Saya kira akan mempunyai nilai tersendiri di pelbagai kalangan dan rakyat. Romo akan dinilai mampu berbuat adil, sekalipun yang harus dihadapi adalah putranya sendiri. Baik. Seharusnya aku marah besar padamu, karena kamu berani menolak tugas. Tapi karena terselip kebenaran dalam saran, maka aku bisa menerima. Aku sendiri yang akan ke Gesikan. Akan kujemput Seto Satrio. Kalau dia berani menolak, akan kuhajar dia.